Dulunya merupakan kapal raksasa yang terkenal, kapal terbesar pada masanya, sekarang menjadi dua bagian besar yang tergeletak di dasar samudra dengan jarak sekitar 600 meter, terkoyak oleh tabrakan dahsyat dan waktu. Buritan Titanic hancur total setelah menghantam dasar laut, tapi kamu masih bisa mengenali haluannya karena banyak interior yang masih bertahan. Ada jenis bakteri tertentu yang ditemukan pada rastikel kapal. Rastikel adalah formasi karat berwarna kecoklatan. Rastikel ini terbentuk jauh di bawah air ketika besi tempa yang digunakan untuk membuat kapal teroksidasi. Ini artinya bakteri memakan besi lambung Titanic sepotong demi sepotong. Dan tampaknya bakteri ini akan menghabiskan camilannya pada tahun 2030 jauh lebih cepat dari perkiraan orang yang mengira bangkai kapal akan hilang selamanya. Kamu mungkin berpikir akan lebih mudah untuk mengeluarkan bangkai kapal dari dalam air sehingga bisa disimpan. Namun kapal akan hancur kalau itu dilakukan. Kapal ini telah berada di dalam air selama lebih dari 110 tahun dan sekarang sudah berkarat sehingga nggak akan ada yang bisa merekonstruksi beberapa bagiannya meskipun kita berhasil mengeluarkan kapal dari kedalaman laut. Menurutmu, mungkinkah sekitar 700 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic mendengar suara kapal itu pada saat menghantam dasar laut? Kapal terbesar yang pernah dibuat hingga saat itu menghilang tepat di depan mata mereka. Namun, kemungkinan besar suara nggak akan merambat dari air ke udara. Kita nggak bisa mendengar dengan baik di dalam air karena tubuh kita nggak dirancang untuk mendengar di lingkungan seperti itu. Dan meskipun para penumpang berada dekat dengan lokasi tenggelamnya kapal, Titanic masih menghantam dasar laut yang cukup jauh, yakni 3.800 meter. Ada begitu banyak tanah longsor dan gempa bumi bawah laut yang nggak bisa kita dengar. Dan semua itu menghasilkan lebih banyak suara daripada satu kapal yang menabrak dasar laut. Sebagian besar getaran dan suara pasti tersebar di area yang luas. Selain itu, semburan air yang diyakini banyak orang menghantam Titanic setelah menyentuh dasar lautan akan mendorong kembali sebagian besar potensi getaran akustik. Ditambah lagi, dasar lautan gak terlalu keras untuk menghasilkan suara yang begitu keras. Banyak orang yang selamat mengatakan mereka mendengar suara-suara menakutkan saat Titanic terbelah. Tapi nggak ada yang bilang mereka nggak mendengar apapun setelah kapal itu menghilang di bawah permukaan air. Beberapa orang yang selamat menceritakan betapa kacau saat para penumpang, terutama wanita dan anak-anak, masuk ke dalam sekoci. Sekocinya nggak cukup dan beberapa di antaranya bahkan nggak terisi penuh. Nggak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi seperti itu. Latihan sekoci telah dijadwalkan pada pagi hari sebelum Titanic menabrak gunung es. Namun karena suatu alasan, latihan itu dibatalkan. Sebuah kapal laut raksasa yang diyakini semua orang gak bisa tenggelam melakukan perjalanan melintasi samudra. Dalam perjalanannya, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam. Iya, kita semua tahu bagaimana ceritanya. Namun yang menakutkan, hal itu juga merupakan plot dari The Wreck of the Titan, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1898, 14 tahun sebelum kapal Titanic tenggelam atau bahkan sebelum dibangun. Dalam novel itu, Titan, nama yang sangat akurat, gak punya cukup jaket penyelamat, rompi, dan sekoci untuk semua penumpang di dalamnya. Kapal ini juga merupakan kapal terbesar pada masanya, ukurannya hampir sama dengan Titanic. Dan baik Titan maupun Titanic tenggelam pada bulan April. Dorothy Gibson adalah seorang aktris film bisu Amerika. Dia juga merupakan salah satu penumpang Titanic. Dia selamat dari bencana tersebut tepat setelah dia datang ke New York dan dia mulai membuat film Save from the Titanic. Film ini dirilis hanya 1 bulan setelah kapal tersebut tenggelam. Dorothy bahkan mengenakan sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan saat berada di kapal. Film ini sukses tapi hancur dalam kebakaran, sehingga sekarang hanya ada dalam kenangan. Seperti Jack Dawson, Titanic nggak sendirian di tengah gelombang lautan dingin yang ganas di dekat gunung es yang ditabraknya.
SS California berada relatif dekat, namun radio mereka dimatikan pada malam itu. Pada suatu saat, para awak kapal melihat cahaya misterius di langit. Mereka segera membangunkan kapten untuk memberitahukannya, tapi sang kapten gak mengeluarkan perintah. Beberapa orang mengira itu hanya kembang api, mereka gak menyadari sebenarnya itu adalah panggilan untuk meminta bantuan, suar yang ditembakkan oleh awak kapal Titanic ke angkasa dengan harapan seseorang akan menyadarinya. Saat SS California menerima pesan SOS, semuanya sudah terlambat. Ada yang bilang bulan purnama mungkin menjadi penyebab gunung es berpapasan dengan kapal raksasa tersebut. Bulan purnama mungkin telah menyebabkan gelombang pasang yang sangat kuat yang akhirnya mengirim beberapa gunung es ke arah selatan tepat ketika Titanic melintasi daerah itu. Kamu berani nggak mencicipi keju dari kapal Titanic? Bangkai kapal ini telah berada di bawah permukaan laut selama lebih dari 100 tahun. Butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukannya, dan pada saat itu, sebagian besar makanan yang tenggelam bersama kapal tentu saja sudah membusuk. Tapi mungkin saja masih ada yang tersisa, beberapa makanan terlindungi dari pembusukan, misalnya keju. Mikroba yang mengubah susu menjadi keju menciptakan kondisi khusus untuk melindungi produk dari pembusukan. Banyak benda yang selamat dari Titanic, sebuah surat tulisan tangan yang ditulis oleh seorang ibu dan anak perempuannya kepada nenek si anak perempuan tentang perjalanan menakjubkan yang mereka lalui bersama. Surat tersebut telah berusia lebih dari 100 tahun dan telah terjual dalam sebuah lelang. Sepasang sarung tangan katun putih yang sudah usang juga ditemukan di dalam bangkai kapal. Para musisi di Titanic bermain hingga saat-saat terakhir. Partitur dan satu biola tua ditemukan di antara reruntuhan kapal, lonceng yang dibunyikan 3 kali oleh salah satu anggota kru kapal untuk memperingatkan ada gunung es yang sangat dekat dengan mereka. Kemudian arloji saku yang berhenti pada pukul 1:45 pagi, waktu ketika kapal itu masuk ke dalam air. Mungkin satu orang bisa saja mengubah apa yang terjadi di Titanic. David Blair adalah orang yang cukup beruntung. Dia seharusnya menggantikan posisi mualim 2 Titanic. Dia dikeluarkan pada saat-saat terakhir yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Itu adalah hal yang luar biasa baginya, tapi ada sesuatu yang menutupi kegembiraannya. Bagaimana jika dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kapal dan para penumpang? Pada masa lalu, kapal nggak punya teknologi canggih yang cerdas seperti sekarang ini. Kapal nggak bisa melihat ancaman di cakrawala. Teropong memang cukup membantu, namun para awak kapal Titanic nggak punya akses ke ruangan tempat teropong disimpan. David Blaine adalah orang yang bertanggung jawab atas kunci tersebut. Dia meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa dan lupa menyerahkan kunci yang ada di sakunya. Mungkin jika awak kapal punya akses ke teropong, mereka akan melihat gunung es tepat waktu dan punya cukup waktu untuk mengubah arah. Ada kemungkinan gunung es raksasa yang menenggelamkan kapal Titanic ke dasar samudra terbuat dari salju yang turun di barat daya Greenland. Para ilmuwan bahkan menggunakan model komputer untuk menghitung jalur yang dilalui gunung es pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan arus laut dan pembacaan cuaca pada tahun itu. Ada kemungkinan gunung es itu punya panjang 520 meter dengan berat sekitar 75 ton. Pada saat bertabrakan dengan Titanic, beratnya menyusut menjadi 1,5 ton. Violet Constance Jessup yang dijuluki Nona yang tak bisa tenggelam, dia baru berusia 24 tahun saat bergabung dengan kru Titanic sebagai pramugari. Pada malam yang tragis ketika kapal menabrak gunung es, dia sedang berbaring di tempat tidur. Begitu mendengar sesuatu terjadi, dia berpakaian dan segera pergi ke dek. Violet membantu para penumpang naik ke sekoci. 4 tahun kemudian, dia berada di kapal Britannic, kapal saudari Titanic. Sekali lagi kapal itu mulai tenggelam, wanita itu bukan hanya selamat dari kecelakaan lain, tapi sekali lagi, dia juga menjadi orang yang membantu orang lain melarikan diri dari kapal sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan. 14 April 1912,
Malam yang gelap dipenuhi suara menyeramkan kapal logam raksasa yang terbagi dua. Kapal terbesar pada masa itu menabrak gunung es dalam pelayarannya. Titanic, salah satu kisah terbesar di abad ke-20 yang masih dibicarakan. Sisi kanan kapal raksasa ini menabrak gunung es. Pada pukul 11.40 malam, kecelakaan terjadi. Gunung es itu menyebabkan kerusakan cukup parah sampai setidaknya 5 kompartemen anti-air di lambung kapal mulai dipenuhi air. Awak kapal langsung menyelidiki untuk mengetahui apa mereka bisa melakukan sesuatu dan memperbaikinya. Mereka tidak bergantung pada siapapun, sendirian di kegelapan malam yang dingin, jauh dari daratan. Samudra Atlantik Utara, sekitar 644 km selatan Newfoundland, Kanada. Mereka butuh waktu untuk mencari cara menyelamatkan penumpang. Mereka memang memiliki waktu, tapi tidak cukup. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit, tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang, dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan. Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12:15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12:20 malam, Carpathia dari Cunard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama. Sekoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1:20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh. Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2:17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. 1 menit kemudian lampu di kapal padam. Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan.
Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi dua di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2:20, buritan menahan udara di dalamnya, dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam. Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam, karena 4 kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun, Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran, Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean, yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Prancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. 4 hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selamat tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di Sekoci. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal, aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan konvensi internasional untuk keselamatan penumpang di laut pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang sekoci yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan sekoci menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal. Jadi, tim merakit Titanic bersama 2 kapal saudari. Dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia.
Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya, tapi intinya fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic. Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan aurora borealis. Dan di selatan, aurora australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone. Jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel. Keduanya digunakan secara aktif.
Yuk kita kembali ke abad pertengahan, saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan, jarumnya berputar-putar tak tentu arah, dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari, misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru. Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih, tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang, dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain Olympic yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa, atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km.
Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal, tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya. Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu, tidak. Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic.